Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Siti Juleka Channel. Alhamdulillah ya guys, hari ini bulan puasa, kita buka puasa guys. Kita itu harus banyak bersyukur ya guys, karena dikasih kesehatan. Jadi kita tidak boleh banyak mengeluh. Jadi seorang istri itu harus bisa jadi contoh untuk anak-anaknya. Kita tidak boleh suka marah-marah sama suami. Penghasilan suami sedikit, kita harus banyak bersyukur. Penghasilan suami besar juga harus bersyukur. Mengapa guys? Karena seorang suami juga kepengen ngasih uang itu banyak sama istrinya, namun pendapatannya dapatnya segitu. Jadi kalau sudah berkeluarga itu guys, kalian tidak boleh memandang tetangga sebelah dapatnya segini. Kalau tetangga ini dapatnya segini sedangkan suami dapatnya segini, itu tidak boleh ya guys, karena orang itu sawang menyawang. Belum tentu mereka itu hidupnya bahagia walaupun bergelimang harta. Sedangkan kita yang hidup sederhana, alhamdulillah bisa muji syukur, bisa bersyukur, hidupnya bisa bahagia. Jadi kita itu tidak boleh iri dengan keberhasilan orang lain, karena nanti kita itu akan pusing sendiri. Dan kalau kita sudah menikah, kita itu tidak boleh iri dengan saudara kita sendiri kalau saudara kita sudah sukses. Banyak sekali kejadiannya guys, di saat awal belum menikah kalian itu selalu rukun, damai, selalu kasih sayangnya full, selalu saling menyayangi. Setelah menikah kalian bermusuhan karena harta benda, yaitu kalian iri dengan kesuksesan masing-masing. Itu tidak boleh guys. Banyak sekali kejadiannya yang tadinya saling menyayangi bisa bermusuhan karena harta. Itu tandanya kalian itu sifatnya sirik, iri, dengki. Jadi apalagi sama orang lain, sama saudara aja bisa iri. Jadi kita itu harus bisa menguasai hati kita, pikiran kita, tidak boleh punya pikiran iri dengki ya guys. Gimana caranya? Yaitu kita harus sering ingat sama yang di atas. Bila mana kalian itu kepengen sukses seperti mereka, kalian itu harus punya trik, yaitu gimana caranya penghasilan suami kalian itu dapatnya segini, harus bisa ditabung. Karena walaupun kalian dapatnya banyak ya guys, kalau kaliannya boros, otomatis tetap aja guys nanti kalian jebol dan kalian akan bangkrut. Tapi penghasilan sedikit juga guys, kalau kitanya hemat, insya Allah usahanya akan sukses. Dapat penghasilan 100, jangan dihabisin 100 itu guys, harus ditabung. Nanti lama-lama juga jadi bukit. Jadi kalau nabung itu lama-lama pasti tambah banyak. Yang penting kita belajar hemat. Kita itu bisa sukses yaitu kalau istrinya hemat. Mengapa guys? Karena mengelola keuangan itu adanya di istri. Bila mana istri pandai mengelola keuangan, insya Allah usaha suami itu bisa jadi sukses. Jangan kalian itu punya iri dengki sama tetangga, apalagi sama saudara ya guys. Kalian belajar ikhlas. Kalau saudara kalian lebih unggul, lebih sukses dari kalian, kalian harus banyak bersyukur dan harus senang sama saudara kalian. Siapa tahu kalau kalian saudaranya sukses, saudaranya banyak duit, kita bisa minta tolong sama saudara
Dan tetangga juga guys, kalau tetangga kita itu sukses, kalian juga harus senang, harus bersyukur, alhamdulillah, nanti suatu saat pas kita butuh bisa minta bantuan. Dan kalau yang lain pada sukses, kita itu harus bersyukur. Mereka itu tidak merepotkan kita karena dia sudah sukses gitu guys. Jadi kita harus banyak bersyukur dan harus gimana caranya supaya kita juga bisa sukses seperti mereka, yaitu kita harus bekerja keras dan jangan malas-malas, dan kita harus pandai menabung dan harus belajar hemat supaya kita bisa sukses seperti mereka. Karena guys, kesuksesan mereka itu sudah banyak ujian yang mereka lalui. Jadi kita tidak boleh memandang mereka itu enak banget, mereka bisa sukses. Jangan guys, kalian harus tahu gimana dia itu kepengen bangkit, gimana rasanya dia itu sebelum sukses, yaitu pahit getirnya guys. Banyak ujian yang mereka lalui. Jadi kalau kita sudah berhasil itu guys, biasanya kita sudah bisa melewati ujian. Makanya kalau kita yang lagi diuji sama yang di atas, kita harus bersyukur dan ikhlas karena Allah masih sayang kita. Dan kita itu harus ingat bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Jadi kita harus ingat akhirat guys. Jangan kita itu selalu ingat duniawi terus guys. Karena nanti kalian akan menyesal di saat kalian pas diambil umurnya sama yang di atas. Kalau amal ibadah kita itu kurang karena selalu mengejar duniawi terus guys, kalian akan menyesal di saat nanti kalian sudah meninggal. Jadi perbanyaklah guys sedekah, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah amal ibadah sebelum kalian meninggal dunia. Jadi janganlah kalian mengejar duniawi terus ya guys. Kalian harus ingat bahwa kita itu hidup hanya sementara. Jadi jangan punya iri dengki sama saudara maupun sama tetangga. Karena guys, kalau kita hidup jarang bersyukur, hidup kalian akan berantakan. Hidup kalian akan tidak tenang. Nanti kalian hidupnya sengsara. Jadi kalau kalian kepengen bahagia, kepengen hidupnya tenang, kepengen hidupnya tentram, yaitu adanya di diri kita sendiri. Kita harus banyak bersyukur. Alhamdulillah masih kasih rezeki, alhamdulillah masih bisa dikasih nafas, alhamdulillah masih bisa dikasih kesehatan. Karena kita kalau sering bersyukur, insya Allah hidupnya akan bahagia. Kebahagiaan itu adanya di diri kita sendiri. Makanya kita harus banyak bersyukur, tidak boleh punya iri dengki sama tetangga maupun sama saudara. Kita harus bersyukur dengan pasangan kita, dengan kekurangannya. Jangan memikirkan pasangan kita itu harus sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita itu banyak salah dan dosa ya guys. Jadi jangan menuntut pasangan kita itu sempurna, karena kita juga tidak bisa sempurna. Jadi kita harus belajar ikhlas, belajar menerima, belajar bahwa kita itu harus menerima kekurangan kita dan kekurangan pasangan kita. Kita harus menata masa depan keluarga kita, yaitu supaya anak-anak kita tidak sengsara. Gimana caranya? Yaitu kita harus bekerja keras, kita harus rajin, giat bekerja, dan pandai menabung, belajar hemat itu guys. Terima kasih yang selalu menonton video aku.